kenyataan. Mengapa ada sebagian orang yang masih merasa hidupnya hampa, kemudian kadang-kadang masih tidak tenang. Inti dari ketentraman itu masih belum didapatkan secara optimal. Nah, selanjutnya sebagai seorang ilmuwan, saya akan bertanya, apa yang terjadi dengan kita? Kan gitu ya. Iya, betul. Harusnya katanya gini, misalnya nih, ada yang bilang katanya, money cannot buy happiness, katanya uang nggak bisa membeli kebahagiaan, gitu. Terus oh ya udah deh, saya mencoba untuk hidup dengan lebih sederhana, lebih tenang, tapi tetap gelisah. Saya sudah berusaha untuk positive thinking. Tiap hari saya baca quote tentang motivasi, tapi nggak juga tenang tuh. Kemudian saya sudah memakan makanan organik, ya. Kemudian saya memperhatikan pola olah tubuh, tapi kadang-kadang masih ada gelisahnya. Nah, berarti kan dari makanan dan dari olah tubuhnya itu hormonnya belum ready, artinya belum siap untuk menciptakan ketenangan. Kemudian di sisi lain seperti ini pengalaman saya menghadapi pasien yang saya tangani. Mereka bilang seperti, Mbak Erni, aku tuh kadang gelisah loh, nggak jelas. Kenapa ya? Oh gitu, saya tanya dulu. Sehari-hari kira-kira apa yang dilakukan kalau untuk membuat Anda tenang? Udah tuh saya sudah sholat 5 waktu katanya. Nah, kan gitu. Yeah. Oh sudah sholat 5 waktu, saya bilang harusnya idealnya sholat itu diciptakan sedemikian rupa menjadi salah satu metode meditasinya kita Islam, harusnya bikin tenang. Tapi kan Mbak, aku tuh perempuan, kan dalihnya gitu. Ini nih untuk para perempuan, saya sendiri juga merasakan gitu ya. Aku tuh perempuan, kalau lagi PMS gitu ya, itu sensi bawaannya gitu. Kalau bikin status tuh bisa-bisa ditulis senggol bacok gitu ya. Sensi coy gitu. Iya. Kan saya jadi bingung gini, wah ini ada keliru di bagian mana ini ya? Nah, dari situ muncullah Bapak, Ibu, dan sekalian, karena basic saya adalah praktisi di bidang keilmuan, saya akademisi, saya berpikir, apa yang harus saya lakukan ya Allah? Karena niat saya adalah ingin membantu lebih banyak lagi orang-orang. Bukan hanya sekedar bahwa, oh ya, mereka itu bisa mencapai kebahagiaan, tapi dalam tanda kutip semua bukan seperti itu. Tapi ketentraman hati yang diharapkan. Nah, karena saya mendalami neuropsychology dan biopsychology, artinya saya mendalami seperti apa keterkaitan antara fungsi tubuh dan jiwa, antara jiwa dan tubuh, yang ternyata itu bisa menciptakan ketenangan, akhirnya saya mencoba mencari di sana. Nah, kemudian saya mulai berpikir, wah berarti sepertinya kita harus mencari satu pedoman yang betul-betul dahsyat, bisa menjadi transformasi pada fungsi tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kan sederhananya seperti itu. Memang dalam beberapa kajian teori yang saya pelajari, terapi yang saya pelajari dari versi pengetahuan umum, itu bisa menenangkan sampai di level jiwa. Jiwa itu apa sih? Jiwa itu artinya seluruh fungsi tubuh. Ya, fungsi-fungsi fisiologis, ada otak, ya ada jantung, paru-paru, dan seterusnya. Apa salah satu contoh pengetahuan yang bisa menenangkan jiwa? Ya, kayak ginilah kalau misalnya kita relaksasi pernafasan, jantung lebih tenang gitu ya. Gelombang otak turun, kemudian kita masuk pada alpha state, dan di situ kita bisa merasakan asik nih, rileks dan tenang. Seperti itu. Tetapi padahal ada hal lain yang ternyata harus kita perhatikan. Bahkan kalau saya melihat dalam beberapa kajian di bidang psikologi positif pun mereka mengatakan seperti ini. Level tertinggi dari kebutuhan manusia itu bukan aktualisasi diri lagi. Kalau dia masih bermain di aktualisasi diri, berarti dia masih belum mencapai level tertinggi. Itu menurut pendapat ahli. Jadi apa dong kalau gitu? Saya dalami, saya cari lagi. Oh, ternyata level tertinggi dari kebutuhan manusia kalau versi pengetahuan umum tadi ya, bahwa adalah menemukan the meaning of life, menemukan apa yang menjadi makna hidupnya. Saya jadi mikir kalau bicara makna hidup itu nggak cuma urusan otak,
Ini udah ada kaitannya dengan ruh loh, spirituality yang sangat dalam. Nah, saya mulai berpikir, oh berarti ketentraman itu kita cari dengan menemukan makna hidup. Tapi gimana caranya menemukan makna hidup? Kadang-kadang fungsi otak kita aja masih saja punya kekeliruan. Kekeliruan dalam arti bahwa kadang-kadang ketika kita diberikan ujian, kita menganggap bahwa aduh kuatkah aku Tuhan menghadapi ini, sampai kapan ini berakhir? Wah, keluh kesahnya banyak. Ya, saya bisa mengatakan itu karena saya menerima yang seperti itu banyak. Kan keluh kesahnya banyak nih. Padahal kadang-kadang ketika kita memaknai dari ujian yang diberikan kepada kita, harusnya kan nggak gitu. Akhirnya karena tadi saya bilang, Bapak dan Ibu, saya kan ilmuwan yang baru belajar Quran, dikit-dikit kan penasaran ya, apa ya kira-kira yang urusannya sama ketenangan. Karena orang yang menemukan apa yang menjadi makna hidupnya, artinya esensi kenapa dia berada dalam kehidupan ini, berarti dia menemukan ketenangan. Saya cari-cari di ayatnya ya. Dan kemudian, oh ternyata itu di surat 89 ayat 27 sampai 30 saya ketemunya seperti itu. Kan saya baca dulu ini versi pemahaman umum saya gitu ya yang belajar. Mungkin boleh dibuka dulu siap, kan bangga. ayatnya. Oke, sebentar ya, saya cek dulu Ya. ya. Oke, surat 89 ya, ayat Iya. 27. Oke. Oke. 89 ayat 27. Silakan Kang Yodi, mangga Kang. Yod. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai jiwa yang tenang. Oke. Ya, Nah, mutmainnah. Lanjut. kita ketemu nih. Hai jiwa yang tenang. Wah, Allah Ar-Rahman, Tuhan semesta alam, sudah menyeru kita, hai jiwa yang tenang. Berarti esensinya, chip tenang itu udah ada nggak diri kita? Ya, Ada lah. ada. Kalau nggak, kan saya mikirnya gitu. Ya, kalau versi teknologi kan itu chip ya, yang ditanamin di kode, di dalam DNA. Ini, wah Allah udah menyeru kita kayak gini. Berarti harusnya ini ada. Berarti kan ada yang keliru lagi. Kemudian kalau dilanjutkan di ayat berikutnya, kita coba melihat. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Nah, kemudian saya berpikir kembali, oh, berarti ketika Allah menyeru kepada ketenangan jiwa yang mengarah pada ketenangan spiritualitas kita, berarti, oh, kita tuh harus kembali kepada Tuhan kita. Saya berpikir seperti ini, kalau dalam versi tatanan bule di luar sana, mereka kalau menghadapi orang stres tuh ketemunya ada yang disebut dengan spiritual coping, artinya strategi menanggulangi stres pakai spiritual. Batasan yang mereka pakai masih simpel, cuman maafkan saya, seberapa sering saya bersyukur, seberapa sering saya menyebut Tuhan. Padahal saya bilang gini, kalau saya belajar lihat-lihat di Quran, kayaknya lebih banyak tuh dari sekedar itu. Nah, makanya akhirnya saya berpikir, oke, untuk bicara versi mind, body, and soul, itu artinya kita berbicara ketenangan dalam proses berpikir, keselarasan dengan fungsi tubuh, dan kemudian ruh kita pun menjadi selaras, mendapat ketenangan lahir dan batin. Nah, arahnya ke sana. Makanya saya mulai berpikir, oke, Tuhan sudah menyeru kita. Berarti chipnya udah ada, dan disarankan ketika menyuruh supaya tenang, kembalilah kepada Allah Ar-Rahman. Saya berpikir, ya oke, kalau begitu ada nih perangkat dari tubuh kita yang sebaiknya kita perbaiki. Oke, ya. Akhirnya saya menemukan itu. Kemudian, menurut kajian-kajian yang saya pelajari, ya, versi ilmu pengetahuan biopsikologi, ternyata dalam waktu kurang dari 1 detik, ketika kita berpikir tentang sesuatu, maka sistem hormonal di tubuh kita langsung on. Kebayang ya, sistem hormon kita itu diatur oleh 5 kelenjar tubuh. Dan kelenjar-kelenjar itu sangat variatif. Sangat variatif.
Kenapa? Karena kelenjar endokrin tubuh manusia itu kan lengkap, menghasilkan berbagai jenis hormon. Contohnya kayak gitu. Kenapa? Kalau saya simpelnya rada sebel aja sama teman saya yang itu, yang terjadi adalah berarti kan kita berpikir sebel sama si teman X itu, kurang dari 1 detik sistem hormon itu akan diaktifkan. Oke. Nah, padahal kan intinya tadi saya tuh mau dapat ketentraman hidup. Nah, tapi makanya versi pengetahuan umum yang jadi tantangan terbesar adalah pikiran-pikiran toksik itu banyak. Yeah. Terus gimana tuh? Kan kalau ibaratnya tembok kotor bisa dicat. Yeah. Kalau baju kotor bisa dicuci. Kalau pikiran harus bagaimana dengan otak kita? Saya mikir gini, waduh, bentar. Dalam salah satu, saya tidak mau menyebutkan terapinya, tapi dalam salah satu jenis terapi yang saya tahu dan saya juga mempergunakan, dahsyat banget itu, kita katanya transformasi fungsi manusia, bahkan katanya mengubah alam sadar. Itu tahannya 6 bulan, habis itu relapse lagi, kambuh balik lagi. Tuh kumaha ini kan gitu. Oke, balik lagi ya. Iya, padahal kan kalau cita-cita saya seperti ini. Ketika seseorang sudah dibantu, saya berdoa, saya berharap transformasi itu sifatnya permanen. Udah deh, jangan relapse, jangan kambuh lagi. Tapi ada lagi. Apa ya yang terjadi kalau dengan kondisi seperti itu? Akhirnya saya berpikir, berarti kalau tantangan terbesar untuk mendapatkan ketenangan adalah dari pikiran, kan dari the mind tadi kan. Yeah. Berarti kan toxic thinking, pikiran-pikiran toksik ini seyogyanya mampu kita netralisir. Saya nyari, kalau versi ayat menetralisir pikiran itu gimana ya? Berarti kan itu kan harus ada coding yang berubah. Tetapi coding itu hanya akan berubah kalau tadi sistem hormonnya ready, sistem fisiologis tubuhnya ready, semuanya ready. Akhirnya ketika saya melihat, saya membaca, ketemu di surat 2 ayat 271. Oke, surat 2 ayat 271. Oke, ya Kang Yodi, mangga Kang. Ya, surat 2 Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubudus shadaqati fa ni'mahi. Ya. Lanjutkan. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Terus. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Lanjut. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Lanjut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, di unmute teh. Maaf, kepencet. Lanjut teh. Oke. Saya lihat ayat ini. Karena basic saya ilmuwan kan penasaran. Ingin membuktikan. Oke, apapun yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, saya ini juga manusia yang punya perjalanan hidup. Adalah ya, dalam perjalanan hidup kita tuh kesel banget dengan seseorang. Sampai saya berusaha melakukan forgiveness terapi ada, tapi masih kambuh-kambuhan. Nah itu saya bilang, nggak cuma pasien, nah ada relapse-nya gitu. Kan saya mikirnya, waduh. Akhirnya, ketika melihat ayat ini, wah ini katanya, Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan. Kesalahan itu apa? Salah satunya adalah kesalahan berpikir, kesalahan coding otak ya, kesalahan sistem hormon. Kan pikiran toksik itu kan sebagian dari kesalahan yang saya tahu. Yaitu adalah kesalahan kita dalam proses menyimpan coding memori. Penasaran? Ya, segala sesuatu itu kan harus dibuktikan. Oh ya udah, dikerjakan. Saya hitung sistem kerja otak dan hormon ya, bahwa seperti yang saya katakan dalam pertemuan yang lalu, bahwa otak akan membentuk coding baru ketika minimal dikerjakan 1 kali 30 hari. Itu start out. Otak akan membentuk coding relatif permanen dan itu akan baik kalau seandainya kita lakukan 3 kali 30 hari.
tantangannya besar. Malesnya ada nggak? Ada lah, manusia ya. Iya, benar. Alasan sibuk kan, alasannya klise lah ya. Aduh Iya, sibuk, banyak urusan ibu-ibu gitu. Antara Alibi. sibuk dan so sibuk gitu aja lah intinya. Alibi ibu. Saya sebagai ibu klise ya. Saya nyalakan Bapak Ibu sekalian, itu saya set loh di handphone lah ya, karena kita punya perangkat teknologi, mari kita manfaatkan. Saya set itu, oke, kalau gitu saya coba nih 30 hari pertama, dan tiap hari alarmnya berbunyi. Alarmnya berbunyi, dan tentunya dalam hal ini, karena saya mengikuti versi tadi, kalau menyembunyikannya, itu kan lebih baik, nggak usah bilang-bilang, sama suami, nggak bilang. Iya. Jangan bilang-bilang, ini tapi istiqomah aja lah dulu sendiri 30 hari. Apa yang terjadi? Sedekah kepada orang fakir. Istiqomah. Jadi saya anggap itu jajan harian. Jadi alarmnya tiap jam itu saya berpikir, menurut ritme sirkadian otak akan mulai on itu kan ketika mulai di waktu duha. Oke deh, di set di waktu itu. Cring bunyi. Saya sengaja bikin ngeset alarmnya itu rada unik. Woi Pipin, sedekah cuy gitu. Saya bikin gitu. Oke, siap. Kerjain, ya seikhlasnya kita aja lah, ibaratnya mau seperak dua perak, yang penting kan saya ngecek istiqomah, otak berubah codingnya dengan istiqomah, hormon juga demikian dilakukan. Alhamdulillah dengan seizin Allah. Saya ngecek lagi gitu ya, saya ngecek lagi pada diri saya. Ketika saya berusaha mengingat orang tersebut, apakah ada aktivitas gelombang gamma di otak saya yang menunjukkan saya stres dan kesel? Kan saya bisa ngecek, saya pasangin alatnya, saya tenangin diri saya fokus, saya ingat si orang itu. Sambil saya rekam ya di alat, supaya saya bisa memastikan, oke, udah 15 menit saya cek, berubah. Yang tadinya kan gamma, ada unsur stres, berarti adrenalin saya naik, kortisol saya naik, kesel, saya masih ada. Ini terjadi perubahan Bapak Ibu sekalian. Gelombang otaknya bermain di level alfa dan di theta. Theta itu adalah gelombang idealnya pada saat kita sholat dan berdoa. Alfa itu gelombang pada saat kita tenang, damai. Nah, dibuktikan versi pengetahuannya tuh gitu. Akhirnya, wah, canggih juga nih, diterusin Dan diterusin ya berikutnya ya, ketika ketemu orang yang bersangkutan, biasa-biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Bahkan kadang saya juga lupa gitu, ada kejadian apa gitu. Nah, dari situ ya, jadi ketentraman itu didapat ketika kita memperbaiki coding yang ada di otak kita. Saya pakai cara paling sederhana aja lah. Kan kalau misalnya menurut kajian Quran itu dahsyat ya, mungkin ada ahlinya yang lebih dalam, karena saya bilang saya yang baru belajar pakai yang simpel-simpel aja dulu lah, yang saya kira-kira sanggup saya lakukan itu. Dan iya, pikiran toksik tadi netral, dan itu kan berpengaruh ke sistem hormon. Yang saya rasakan adalah kalau misalnya sebelum thinking pikiran toksik ini netral, yang saya rasakan kalau lagi mengingat peristiwa dan orang itu, perut saya kembung, ya pasti dong asam lambungnya naik, ya naik karena kortisol kan naik. Tapi setelah melakukan ini biasa-biasa aja gitu. Alhamdulillah biasa-biasa aja. Jadi makanya cara yang paling simpel ini kalau dikerjakan satu aja, maksudnya saya berpikir gini, kalau gitu bener ya Al-Quran tuh asyifa dahsyat banget. Saya mikir saya bukan lulusan dari memang kajian tentang Quran, tapi saya ilmuwan kan pengen membuktikan melalui eksperimen sederhana, melalui kajian uji coba. Ternyata hanya dengan mencoba satu ayat aja yang kira-kira saya merasa sanggup, yang simpel aja tapi dikerjakan, itu terjadi perubahan transformasi dahsyat. Apa kabar kalau kita bisa istiqomah dengan versi ayat-ayat yang lebih banyak Bapak Ibu? Aduh, Masya Allah. Asik. Alhamdulillah. Dahsyat luar biasa. Ya, jadi itulah yang dilakukan untuk hal-hal yang sesederhana seperti itu. Jadi makanya memang ternyata ketika kita ingin melakukan transformasi diri, makanya saya bisa menangkap seperti itu. Ketika ingin melakukan transformasi diri, lakukan hal-hal yang sederhana saja terlebih dahulu, tapi kita istiqomah, dan itu yang ternyata menjadi perubahan pada fungsi coding otak, sistem hormonal tubuh, dan dan
itu berpengaruh pada bagian tubuh yang lain. Kenapa Allah merahmati manusia dengan fungsi otak ya, yang seperti saya ceritakan fungsi otak manusia dahsyat. Bahkan hewan lain yang katanya, kalau versi pengetahuan umum yang saya yakin itu keliru, yang katanya nenek moyang kita itu kera, itu nggak cocok ya. Mereka nggak punya. Mau evolusi otak gimana? Iya, karena memang sampai sekarang pun mau kera jenis apapun, primata jenis apapun, mereka nggak punya cerebral cortex, mereka nggak punya otak besar. Dan kita punya, kita dirahmati dan kita diciptakan dengan memiliki seperti itu. Berarti kan ada kesempatan bagi kita untuk melakukan transformasi versi ayat sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi makanya akhirnya saya berpikir, oke, membersihkan salah satu apa yang menjadi toxic thinking, apa yang menjadi toxic, itu adalah bagian dari proses pertobatan. Oh ya boleh, yuk kita belajar. Bapak Ibu izin ya, ini si kecil Ya, minta silahkan. dipangku. Silahkan. Lucu nih. Tuh. Tuh ya. Jadi ternyata saya berpikir, bagaimana caranya bisa ibaratnya melakukan taubat kalau kita sendiri belum menetralkan toxic thinking dan kita belum tahu apa yang jadi kesalahan kita. Makanya ya berarti kan kita harus melakukan apa yang disebut dengan proses-proses perbaikan pada diri kita. Iya, makanya saya melihat ada di surat 2 ayat 160 Bapak Ibu sekalian. Surat 2 ayat 160. Oke. Ya. Oke, Kang Yadi, mangga. 2 Al-Baqarah ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Oke. Nah, jadi berarti ketika misalnya kita melakukan tadi proses untuk memperbaiki coding fungsi otak, berarti wah itu kan salah satu cara bertaubat, karena kadang-kadang gimana taubat bisa dilakukan kalau versi pemahaman saya sebagai ilmuwan, kalau kita sendiri juga tidak melakukan transformasi pada coding memori kita. Dan tentunya ketika misalnya taubat itu kan harus ada perbaikan, berarti kan ada action nih yang harus kita lakukan. Ya, yang saya lakukan sederhananya saya sanggup versi yang tadi seperti itu. Dan tentunya ketika saya menemukan hal seperti ini, wah ini sebagai suatu kebenaran nih, saya berarti harus menginformasikan, saya sharekan, saya bagikan kepada orang-orang di sekitar saya, ke kerabat-kerabat dekat saya, ke teman-teman saya yang memang kebetulan mau menerima informasi ini. Kenapa? Karena kan kalau saya baca di sini, wah ini dahsyat juga. Allah bilang, aku menerima taubatnya. Wah, ini kan berarti jalur patas nih ya, langsung gitu ya. Nggak perlu lagi fast track gitu, nggak harus versi ke terapis dulu untuk aduh saya tuh punya pembenahan diri. Wah, mending langsung pada sang empunya gitu. Akulah menerima taubatnya dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, kalau sudah menerima taubat dengan penyayang, berarti kan di dalam diri kita akan lahir oksitosin, hormon kasih sayang. Makanya kepada orang-orang kita akan melihat kasih sayang, tidak dendam, tidak kecewa, tidak sakit hati, tapi lebih ke kasih sayang. Justru kalau misalnya dia melakukan kekeliruan dan menyakiti, kita tinggal bilang seperti ini, ya Allah, mungkin dia belum tahu apa yang dia perbuat, ya Allah. Ya, bantu dia untuk memperbaiki kondisi dan proses berpikirnya. Kita doakan. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi itu semuanya dari tadi. Ada perilaku yang kita kerjakan secara istiqomah, ya. Dan itu akan mengubah coding, fungsi kerja otak, sistem hormonal tubuh, dan itu juga akan nanti mengubah kepada proses diri kita yang menjadi sebuah transformasi kehidupan. Jadi kurang lebih sederhananya seperti itu Bapak dan Ibu pengantar yang bisa saya sharekan. Alhamdulillah. Baik, jadi dan ini ada satu saya tuh ya yang agak tergelitik sebetulnya. Ya, jadi ada satu ayat menyampaikan begini ya. Ayat itu menyampaikannya begini. Kita lihat di surat 9 ayat 103 ya. Ini bagaimana kajiannya menurut
secara kejiwaan dan juga ini kan secara otak di dalam otak manusia. Coba Kang Yodi, tolong dibantu Kang. Ya, surat 9, surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Terus? Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, saya agak tergelitik dengan ayat ini sebetulnya, Teh Pipin. Iya, Kang. Jadi kan kalau misalkan kita lihat di sini, dengan kita zakat artinya kita mengeluarkan harta, itu kita membersihkan, karena di sini bahasa Arabnya hudsmin amwalihim sodakoh. Di sini bahasa Arabnya sodakoh, tapi memang diterjemahkannya adalah zakat. Nah, maka dengan mengeluarkan harta, intinya membenarkan bahwa di dalam harta ini ada kita serahkan kepada hak orang lain, maka ini akan membersihkan dan mensucikan mereka. Apa yang disucikan? Yaitu jiwa mereka, kan gitu ya, Pipin ya? Ya, betul. Nah, betul. pertanyaannya gini, berarti kalau begitu, kalau ada orang yang pelit, berarti bermasalah dengan jiwanya atau gimana gitu, Pipin? Kira-kira dalam karena gini, ini sebentar, Pipin, saya tambahkan sedikit. Karena saya punya satu binaan di Tasikmalaya. Itu di Tasikmalaya itu ada satu orang yang dia ngurus orang-orang yang sakit jiwa, Teh. Itu kurang lebih penghuninya itu 177. 170, wah banyak 177 juga. Ya, dan itu binaan saya waktu kalau saya berangkat ke Tasik dulu kan. Nah, jadi ternyata ketika saya tanyakan kepada pimpinan rumah yang mengelola itu, kemudian apa yang disampaikan? Jadi ternyata intinya adalah bermasalah dengan ekonomi. Nah, ekonomi ini mengerucut lagi dengan urusan harta lagi. Sehingga mereka bermasalah dengan jiwanya. Seperti apa kira-kira dalam tinjauan ini? Silakan, Teh Pipin. Mangga punten. Menarik sekali, Kang Ipai. Ya. Beberapa penelitian menemukan orang-orang yang insecure, artinya orang-orang hati-hati, nak. Orang-orang yang insecure artinya orang-orang yang tidak nyaman. Seringkali mereka ditemukan pada orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan. Nah, salah satu simptom atau cirinya adalah mereka senang menimbun apapun yang menjadi milik mereka. Oh, ditimbun ya. Jadi artinya Iya, menimbun. Bahkan kalau udah sampai, mohon maaf Bapak Ibu, gangguan jiwa ya. Ya, yang nggak penting-penting lah, ibaratnya berangkal, udah nggak penting lagi, itu semuanya ditimbun. Itu ternyata orang yang cemas. Jadi dengan dia menimbun benda-benda apapun, harta dan semuanya, dia merasa nyaman bahwa seperti ada proteksi pelindung-pelindung yang ada di sekitar mereka. Berarti kan ada yang keliru dengan fungsi jiwa. Fungsi jiwa ini didasari adalah dari fungsi kerja otak, yaitu proses berpikir. Makanya kan berarti kan proses berpikirnya yang sebaiknya harusnya diperbaiki. Jadi bagaimana menemukan makna hidup kalau misalnya dia merasa ini punya aku kalau hilang, aduh gimana dong, ini tuh nyawa aku kan. Jadi ada kadang-kadang saya menemukan gitu pada pasien saya, ini tuh nyawa aku loh Mbak, katanya. Oh, apa yang nyawanya, saya bilang gitu. Mungkin kebendaan, hal-hal tertentu yang sangat dia cintai. Bagaimana menemukan meaning of life, makna hidup. Dan ketika makna hidup belum ditemukan, berarti otomatis ketentraman kan belum. Nah, yang keluar hormon apa? Lebih ke adrenalin, ya hormon-hormon yang berusaha. Adrenalin itu kan semangat tuh, saya protek, saya jaga semuanya, gitu. Hormon kortisol, ya hormon inilah stres kan. Jadi, aduh kalau ada yang kegeser satu hilang satu, stresnya berkepanjangan. Ya, jadi berarti kan frekuensi yang ditampilkan oleh tubuhnya kurang selaras dengan frekuensi semesta alam. Padahal kan idealnya kan Allah menjadikan manusia khalifah di bumi ya. Idealnya kan frekuensinya sama gitu ya, damai, tenang, kayak ginilah. Kita pinjam filosofis pohon. Pohon mangga lagi musim kemarin. Nggak ada marah-marah tuh kita ambil buahnya, kan dia giving, dia memberi.
Jadi artinya mungkin bisa jadi lebih Islam ya, lebih berserah diri ya, pohon mangga ya, gitulah kurang lebih saya pikir. Ya iya tuh. Betul tidak? Iya. Ginilah kadang saat kurban kan, makanya kalau melihat kurban misalnya sapi atau kambing itu ya kan gak tega juga gitu ya. Melihat kan suka keluar loh air matanya. Apapun yang terjadi mereka untuk hewan mamalia ya seperti sapi dan kambing itu sampai di limbik, bagian dari otak yang mengendalikan perasaan atau feeling. Limbik itu ada juga di manusia. Nangis kan dia disembelih, tapi dia ikhlas, ya udah aku menjalankan tugasku sebagai mandat dari Tuhan. Aku kebayang, aduh apa kabar kita ya, maksudnya ya manusia itu memang lebih kompleks fungsi otaknya, jadi makanya tantangannya lebih besar. Ya ibaratnya kalau kita anggaplah tadi tumbuhan, pohon nggak bisa ngapa-ngapain, sapi saya sering lihat gitu keluar air matanya. Emangnya nggak sedih apa gitu, udah disiapin gitu lehernya, oke saya siap. Tetapi saya ikhlas kan, saya nerjemahin, oh itu tapi habis kayak gitu dibacakan doa misalnya sama yang menyembelihnya, oh berarti dia ikhlas. Oke, dia ikhlas dengan peran yang diberikan oleh Tuhan semesta alam kepada dia. Dan bagaimana dengan kita? Yang idealnya kita punya fungsi luhur otak. Ini kan berarti tantangan terbesar kita tuh seperti itu. Oke. Jadi artinya memang berpengaruh sekali ya ketika dalam keadaan posisi kikir, dia dalam keadaan sifat kikir itu berpengaruh sekali kepada jiwanya ya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh karena bukan hormon yang memberikan ketenangan. Memang kita butuh adrenalin untuk semangat. Kita butuh kortisol supaya ada tension sedikit supaya kita moving ya, bergerak. Tapi kan butuhnya dikit. Kalau over gimana? Kan kasihan ke fungsi organ tubuh kita. Yang paling umum, yang paling banyak saya temukan efek dari seperti itu selama, ya saya bisa cerita ini Bapak Ibu karena saya menangani kurang lebih 13 tahun ya, saya menjadi praktisi menangani pasien saya. Kalau udah kondisinya kayak gitu, saya sering ketemu pada beberapa yang disebut dengan psychosomatic symptom ya, gangguan pada fisik karena adanya gangguan pada fungsi psikis kita, salah satunya tadi yang kikir. Saya sering ketemu, satu itu mengalami kadar asam lambung yang tinggi, sering mual, sering enek, lambung. Ya, yang kedua yang saya temukan, kadang-kadang sakit kepala pada salah satu belahan otak tertentu. Seringkali di X-ray gitu ya, kemudian di CT scan dan lain-lain, di EEG nggak apa-apa sih, otaknya nggak ada masalah, kata neurolog, kata dokter syaraf. Yang ketiga, seringkali kadang-kadang tiba-tiba muncul merah-merah di kulitnya gitu. Jadi zat histamin itu zat alergen, itu yang biasanya muncul kalau tubuh kita itu berada dalam kondisi siaga 1, siap siaga kayak ngejagain apa gitu. Bisa kulit. Terus efek lain yang saya temukan lagi, yang bersangkutan seringkali, nah ini yang repot nih, mengalami gangguan konsentrasi gitu loh. Jadi tubuhnya itu kurang mampu menyerap fungsi nutrisi dengan baik karena second brain, fungsi otak keduanya terganggu. Karena pada kondisi seperti ini otak kedua itu tegang. Otak kedua, second brain, itu organ pencernaan kita. Dia itu kan bisa, itu salah satu otak ya. Otak kita kan ada 3 nih, otak yang di kepala, otak yang kedua ya second brain itu di organ pencernaan dan sekitarnya. Otak ketiga itu ada di paru-paru, jantung dan sekitarnya. Jadi kalau otak kedua itu dia kan butuh tenang untuk bisa mencerna makanan dengan baik, menyerap nutrisi, mengalirkan melalui darah ke seluruh tubuh. Kitanya siaga 1 melulu, ya tegang dia. Dan bakteri baik yang ada di pencernaan itu tugasnya menjaga mood supaya emosi kita lebih stabil. Itu juga akan rusak karena kondisi seperti itu. Banyak kan efeknya ke tubuh kita. Jadi makanya dahsyat juga ya saya bilang. Makanya ini ternyata segala sesuatunya terjawab di Quran. Yang tadinya kadang-kadang tadi saya bilang udah diterapi 6 bulan kemudian relapse ya, kambuh gitu. Jadi intinya juga kalau kita perhatikan istiqomah juga sangat penting ya. Iya, betul. Konsistensi ya. Karena hanya ibaratnya kayak gini, orang pengen membentuk tubuh kayak binaragawan, kan konsisten dia bodybuilding kan, pergi ke gym, fitness, terbentuklah tubuhnya seperti apa. Seseorang pengen mampu memiliki bakat atau skill apa, dia terus kan belajar. Ya gitu sih. Jadi memang esensinya adalah proses ya, dan konsisten.
Ya, jadi karena memang saya pernah mendapatkan ilmunya kurang lebih begini, Teh Pipin. Jadi kalau misalkan ini orang rajin sedekah, artinya dia terus berbagi dan bermanfaat untuk orang lain, maka akan meningkatkan yang disebut dengan daya intelektual. Betul Betul ya? sekali. Betul ya? That's true. Ya, That's true. daya intelektual artinya daya pikirnya Yep. akan lebih Benar. berkembang. Makanya Iya. ketika dia ngobrol dengan siapapun, dia akan nyambung gitu loh. Yes, Karena that's yang true. namanya basicnya adalah, fondasinya adalah petunjuk gitu loh. Iya, Terus benar. kemudian yang kedua yaitu daya emosional, yaitu daya sosialnya gitu ya. Benar. Betul ya. Nah yang Empatinya ketiga akan baik sekali. empatinya gitu loh. Nah yang ketiga adalah daya spiritual, yaitu daya ketuhanan. Betul. Itulah sifat kasih sayang tadi gitu ya. Kurang lebih begitu ya, Teh Pipin ya. Definitely setuju Kang Ipai, betul sekali. Pada saat kita berbagi bersedekah, apalagi ngikutinnya versi Quran, kan posnya ada ya, ibaratnya gini, jangan sampai, ya amit-amit ini saya ngasih contohnya kasus ekstrim lah. Temen Ya. kita lagi jadi buron, itu sahabat baik, kita umpetin di rumah, kan saya mau berbuat baik, menolong sahabat saya, kan ibaratnya itu kasus ekstrim. Ya. Itu ekstrim, tapi kadang-kadang hal-hal yang sederhana juga yang kata Quran nggak gitu ya, berbuat baiknya kan atau bersedekahnya harus seperti apa. Kenapa? Karena pada saat kita bersedekah, itu merangsang stimulasi di limbic system. Limbik itu bagian yang mengendalikan emosi. Jadi kalau limbik ini rusak, ekstrimnya jadi psikopat kan, menyakiti orang lain tapi dia bahagia gitu. Nah itu kan gangguan sebenarnya. Jadi limbik system ini akan terawat dengan baik. Hormon endorfin akan dialirkan ke seluruh tubuh. Hormon serotonin itu akan mengalir, hormon yang menenangkan. Dan oksitosin, hormon kasih sayangnya itu juga akan mengalir dengan baik. Jadi gimana dia nggak dapat ketentraman dalam hidupnya. Jadi makanya Mind, Body, and Soul versi Quran ini dahsyat banget. Kita nyobain aja satu aja yang simple. Istiqomah aja di situ. Dan cek-recek pada tubuh kita. Kalau saya tadi kan melakukan pengecekan di aktivitas otak seperti apa. Dan itu juga saya uji cobakan kepada pasien-pasien saya. Makanya kadang-kadang mereka saya bikinkan jurnal gitu ya, untuk mengerjakan apa. Dan apalagi kadang-kadang kalau seandainya untuk transformasi yang lebih dahsyat ya, berarti kan versinya harus surat 2 yang 215 ya. Menafkahkan kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, kan gitu ya, dan seterusnya urutan. Dia bikin jurnal kayak gitu. Terus nanti kan saya scan kondisi tubuhnya sebelum seperti apa. Saya kasih waktu ya 14 hari, saya bilang gitu. Karena kan minimal ada transformasi 14 hari. Untuk sebenarnya lebih bagus sih 30 hari. Cuman kan saya harus ngecek kelamaan gitu. Di 14 hari ininya mulai membaik, ininya sudah lebih membaik. Makanya wah dahsyat nih. Tapi yang simpel-simpel aja. Tapi memang tantangannya besar ya. Karena kadang-kadang untuk membuat segala sesuatu menjadi habit itu ada malesnya, tadi ada ogah-ogahannya. Terus apalagi kadang-kadang gini, kalau misalnya tadi ke karib kerabat ya, waduh si itu tuh pika sebelah nyebelin gitu. Iya, nyebelin. Oh my God, Mbak Efni, aku gak sedekah sama dia, gengsi katanya. Ada yang ngegebrak itu meja. Ya saya senyum aja, nggak apa-apa. Nggak perlu kita tersinggung kan? Kenapa? Karena kan coding otaknya belum berubah. Kalau udah berubah nggak akan kayak gitu. Ya pastilah akan ada resistensi yang cukup tinggi di awal. Gitu sih Kang. Iya, jadi sekarang jadi ketemu nih. Saya kalau lihat coding seperti itu, kenapa Allah memerintahkan fisoroi wadoroi dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi sebetulnya kebaikan adalah untuk diri, bukan gitu ya sebetulnya. Kalau kita buat sederhana. Yoi. Bener. Bener banget. Jadi gini, sampai kita berpikir gini, hah? Aku harus ngasih nih Mbak tiap hari. Ya anggap aja lah jajan, saya bilang. Tiap hari jajan bubur ayam berapa? 20.000. Udah deh setengahnya aja 10.000. Ada nggak? Oh masih ada sih Mbak. Oh ya udah segitu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi bukan berarti menghabiskan. Sesungguhnya kita melakukan sedekah itu adalah untuk diri kita sendiri. Toh kan yang menerima kita juga. Belum lagi tadi kan yang oksitosin hormon. Kalau udah lahir kita bisa memaafkan. Ketika memaafkan, oksitosin hormon memperlancar aliran darah di bawah kulit. Itu anti-aging. Bukan keren. Maksudnya gini, pola makan udah diperhatikan. Ya skincare, perawatan kulit misalnya udah bagus. Betul, ditambah dengan ini kan komplit gitu. Iya. Makanya betul. Rasulullah itu kan menyampaikan begini. Ketika engkau bersedekah, Rasul sampaikan bal yasdad. Bertambah. Jadi ternyata mindsetnya manusia sendiri bertambahnya itu harta. Padahal ketika hormonnya terus berkembang gitu ya, kurang lebih. Betul. Ibaratnya gini lah simpelnya, kalau pengen nyari duit di tengah kondisi COVID, yang
yang bisa bersaing itu orang yang kreatif kan, yang bisa menangkap peluang, membuat inovasi. Ya kan, kok misalnya tadi otak sedekah memperbaiki fungsi kerja otak, kreativitasnya meningkat nggak? Karena kan kreatif itu nggak cuma di satu bagian otak, cerebral cortex, dia ada di otak besar. Dan ketika bersedekah, seluruh cerebral cortex bagian otak besar tadi kan ready, karena sistem neurotransmitternya diperbaiki melalui aktivitas berbuat baik. Nah, ibaratnya simpelnya kalau dia mau nyari duit dengan kreativitas kan bisa. Sederhananya kurang lebih gitu. Alhamdulillah, ini luar biasa hari ini. Ya, saya dapat ilmunya dahsyat ini ya. Jadi saya artinya menambah sebuah keyakinan bahwa ternyata kalau sedekah itu ternyata nyambung kemana-mana, itulah intinya. Iya, betul. Ya, jadi nyambung sekali. kemana-mana, kemudahan dalam urusan saja itu sudah Allah berikan kepada orang-orang yang menafkahkan harta lapang dan sempit. Bahkan kalau misalkan ciri-ciri yang orang yang sudah mendapatkan ampunan secara keilmuan tadi, ya bagaimana itu? Dia move on, kata anak gaul. Move on itu artinya kita tidak lupa dengan peristiwa itu. Kita tidak lupa dengan orang yang mungkin menyakiti kita. Tapi kalau ketemu dia, hati kita udah netral. Tapi malah muncul kasih sayang. Aduh, ya Allah, kasihan. Barangkali mungkin ada dari diri dia yang perlu dibantu. Udah gitu, itu kode keperilaku. Jadi memang otak manusia kan diciptakan Allah di saat sebenarnya menyimpan memori, apalagi memori yang terkait dengan emosi atau perasaan. Jadi kalau misalnya move on, artinya kita sudah berdamai, kita melupakan, enggak lupa. Tapi perasaan kita udah biasa-biasa aja. Jadi menceritakan peristiwa itu kayak, oh, senyum-senyum aja, tidak muncul lagi adrenalin dan kortisol yang memicu kesel gitu ya. Tegang tubuh kita, jantung kita berdebar dengan cepat, sudah tidak seperti itu lagi. Itu salah satu kode sederhana lah. Kalau misalnya, aduh Mbak Evni pusing deh, aku harus periksa-periksa pakai alat. Iya, kalau saya kebetulan karena memang berkecimpung di bidang itu, jadi saya ngecek. Tapi kalau indikator sederhananya seperti itu saja. Jadi telah terjadi satu transformasi. Ketika kita melihat toxic thinking, pikiran toxic tadi, apaan sih? Ngaco ya, kok aku kayak gitu, malah kadang-kadang menertawakan diri sendiri, enggak, sekarang insya Allah enggak gitu lagi gitu, kadang jadi gitu, di bawah happy jadinya, arahnya lebih ke sana. Oke, ya diinformasikan sebelum dilanjutkan lagi TF Pipin. Jadi Bapak dan Ibu, bagi yang mau bertanya silahkan pergunakan kolom chatting. Dan yang kedua silahkan nanti ya kita akan beri kesempatan kepada yang hadir untuk bertanya dengan unmute, ya terus kemudian atau juga dengan raise hand. Ya silahkan Bapak dan Ibu siapa yang mau bertanya. Jadi ini sangat menarik sekali. Ya, wabil khusus ketika pembahasan sedekah ini ternyata sangat melingkupi segala sesuatu pekerjaan kita. Kenapa banyak orang yang stres di dalam kehidupan? Karena bisa jadi dia tidak mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Ya, sehingga ketika tidak mendapatkan kemudahan itu, akhirnya ya tadi otaknya berpikir keras sehingga mengacau ke dalam dirinya, gitulah kurang lebih. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh Bapak dan Ibu? Ya, sebentar saya lihat dulu di chat. Ya, oke. Oh, ini ada katanya. Ya, jangan menyebut nama saya. Ya, siap katanya. Ya. Teh Pipin katanya, apakah TF ini apakah bisa diterapkan sama saya? Karena ada orang yang pinjam uang hampir 6 tahun yang sangat besar, sampai sekarang tarsok-tarsok gitulah kurang lebih. Ya kalau ketemu teh ya udah ntar besok. Saya katanya berusaha sebentar. Saya berusaha untuk bersabar kurang lebih begitulah. Ya, karena orang tersebut bagaimana apa yang harus kita lakukan nih dan bagaimana sekarang sesungguhnya berpengaruhnya kepada diri kita, itulah kurang lebih gambarannya. Iya. Boleh. Jadi sekarang kan kita memastikan dulu bahwa sebenarnya itu tantangannya besar ya. Karena apalagi kadang-kadang gini, saya juga pernah kok punya pengalaman seperti itu Bapak Ibu. Nominalnya juga nggak sedikit. Dia kagak mikir apa, dulu yang ada di pikiran saya gitu, kagak mikir apa, gue tuh nabung loh. Dari kuliah gue tuh kerja, enak aja main ngabisin, ngomel. Iya. Padahal pusing sendiri ujung-ujungnya. Ya Allah, bilang gimana ini apa yang terjadi? Sebenarnya kalau kondisinya seperti itu adalah memang
pengalaman saya yang saya lakukan ya tadi, diri kita aja yang kita transformasi, artinya menemukan ketentraman. Kenapa? Karena gini, semesta alam ini kan punya frekuensi elektromagnetik, itu yang sering disebut-sebut dengan law of attraction katanya. Kalau kita kepengen apa, kuat banget kepengen dapat, tapi nggak dapat-dapat. Berarti ada frekuensi kita yang belum selaras dengan semesta alam. Nah, iya, jadi misalnya tadilah, kalau misalnya ada yang minjam nominalnya cukup besar, apalagi kadang-kadang kita bercucuran peluh dan keringat buat nabung ngumpulin, dia pinjam kok tega amat sih kayak gitu. Ya udah gini, kita perbaiki dulu, kita transformasi aja diri kita untuk menemukan ketenangan. Ya, tadi bersedekah aja istiqomah. Semampu kita lah, ibaratnya 1 hari 1 perak, 1 hari 1 perak, 1 bulan 30 perak kan gitu. Simpelnya seperti itu. Kenapa? Biar perangkat hormon dan fungsi tubuh kita ready dengan aktivitas itu. Nanti ketika kita berdoa, kadang-kadang gini, bisa jadi kita lupa loh dengan peristiwa dia minjam duit. Karena Allah membukakan pintu rezeki dari yang lain, jumlahnya bisa berapa kali lipat. Sehingga ketika kita euforia, bahagia, dan ya udah deh yang itu nggak penting lagi buat gue, yang ini juga udah lebih dari cukup. Nah, itu enak kalau udah sampai di titik itu. Berarti seperti itu. Karena kalau nggak kadang-kadang ya kan di surat 2856 kamu tidak dapat memberi petunjuk. Meskipun orang itu kamu kasih. Iya. Kadang-kadang kan kita gini, kita bisa aja bawa ayat ibaratnya tentang berhutang yang harus dilunasi. Tapi ya kan kalau misalnya di ayat itu dikasih tahu Allah Maha tahu orang yang mau menerima petunjuk, siapa tahu yang mau minjam uang sama kita belum mau menerima petunjuk. Ya udah kita lakukan itu dan Allah membukakan peluang dan kesempatan yang lain yang ternyata endorfin kebahagiaannya itu 10 kali lebih dahsyat dibandingin kalau si X ini yang mengembalikan kepada diri kita gitu. Jadi lebih baik seperti itu. Nanti kalau udah seperti itu kan ketika endorfin hormon kebahagiaan banyak, untuk forgiveness ya, proses memaafkan biasanya lebih mudah. Karena penelitian bilang ketika orang dalam keadaan bahagia, dorongan untuk menolong dan memaafkan orang lain besar. Itu kata penelitian di social psychology. Tapi ketika orang lagi bete, susah untuk melakukan itu. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Oke, jadi artinya ketika mengeluh juga ya bukan menjadi solusi terkadang ya. Iya. Malah malahan kita tambah tertekan gitulah ya intinya. Iya, ya kalau misalkan mengeluh menjadi solusi, mungkin kita banyak mengeluh baru selesai gitu loh istilahnya. Tapi ternyata tidak juga. Baik, ini ada pertanyaan yang kedua katanya. Teh Pipin mau bertanya, apa perbedaan sedekah materi dengan sedekah kebaikan pada perilaku kita katanya? Ada bedanya nggak ketika kita mengeluarkan harta dengan hanya perilaku saja? Coba boleh dibantu, silakan. Ada gini. Jadi kalau misalnya ini pengalaman saya juga ya ketika dan beberapa maksudnya orang-orang yang mengikuti eksperimen yang saya lakukan. Jadi ketika misalnya kita bersedekah dengan harta ya, itu biasanya lebih mampu mereduksi kecemasan. Jadi menghindar kecemasan. Jadi kita terhindar dari anxiety disorder, gangguan kecemasan. Kenapa? Karena harta itu kan bagian dari milik kita dan kita ikhlaskan itu untuk memberi kepada orang lain. Nah, jadi biasanya orang-orang seperti itu hampir relatif tidak ada cemas. Kalaupun ada kecil tapi lebih gampang dinetralkan. Jadi itu yang membuat ya I enjoy my life, enjoy aja gitulah kurang lebih biasanya seperti itu. Kalau sedekahnya dalam bentuk kebaikan, misalnya sedekah pengetahuan, sedekah waktu, sedekah hati, memaafkan ya, senyum. Atau senyum juga. Sedekah, betul. Kalau untuk hal-hal seperti itu biasanya lebih memperbaiki ke fungsi-fungsi organ internal. Jadi contohnya misalnya kayak gini, kadang-kadang di tubuh kita ada hormon yang tidak stabil, ada kerja organ tertentu yang berlebihan, yang ini kurang, itu biasanya lebih distabilkan. Kenapa? Karena itu kindness ya, do kindness. Ketika kita melakukan kebaikan, itu tidak hanya sekedar kebaikan saja, tapi kan maksudnya tadi 5 endokrin tubuh itu akan merespon, fungsi otak akan merespon, seluruh sistem fisiologis tubuh itu akan merespon. Itu sangat dahsyat. Jadi makanya sistem fisiologis tubuh kita yang akan diperbaiki. Dan kalau menurut teori dari body intelligence bahwa tubuh kita itu cerdas, perbaikannya di mana kadang dahsyat. Sampai kadang-kadang yang bersangkutan merasa, oh iya ya,
aku tuh kalau dulu tuh tiap begini asam lambungku kambuh, tapi sekarang udah hilang gitu. Nah, itu kadang kita nggak nyadar. Ada beberapa hal yang biasanya kejadian kalau kita lagi stres. Ya stres terus ada, karena kan kita misalnya bekerja, kita melakukan relasi, kita berkegiatan, ada yang kita kerjakan. Stres sih pasti ada. Tapi stresnya itu bisa dikendalikan, diregulasi. Sehingga, oh ya udah, kita bisa mencari solusi, kemudian kita masih bisa menikmati hidup. Itu sih yang ditemukan ke fungsi biopsikologi tubuhnya. Oke, alhamdulillah ya, terima kasih. Terus kemudian memang saya melihat memperhatikan gini loh Teh. Ini saya berdasarkan survei dan riset lah ya. Saya ketika bertanya, boleh nggak kita bersedekah dengan ilmu? Boleh jawabannya. Ya di majelis tuh. Boleh bersedekah dengan tenaga? Boleh. Boleh sedekah dengan senyum? Boleh. Boleh sedekah dengan uang? Boleh. Mana yang paling sulit? Mayoritas semua menjawabnya adalah uang. Karena memang inilah yang sulit dalam diri manusia. Makanya kalau ada di haji itu ada yang disebut dengan lempar jumroh akobah gitu loh. Ya, akobah itu apa? Mendaki lagi sukar. Apa mendaki lagi sukar akobah yang dilempar di Mekah itu ketika haji? Itu mereka sebetulnya yang paling sulit, yang paling berat adalah ketika mereka memberi makan orang miskin. Jadi sebetulnya sudah disimbolkan oleh Allah ketika di Mekah, ketika berhaji. Salah satunya melempar jumroh akobah. Tapi ya kembali lagi, karena mereka tidak memahami simbol-simbol tadi, pulang ke Indonesia ya balik lagi kejadiannya. Gitu loh kurang lebih. Jadi akhirnya setannya datang lagi gitulah kalau bahasa sederhananya. Gitulah kurang lebih. Ya, jadi memang ini adalah yang paling sulit di dalam diri manusia. Ya, oke. Ya, terus kemudian oke. Di sini Assalamualaikum Teh Pipin dari Bu Linda. Ya, mau bertanya tentang gangguan kecemasan. Perkara sepele pun saya merasa cemas. Apa yang harus saya lakukan secara keilmuan dan Al-Qur'annya katanya. Silakan. Oke. Jadi simpelnya tadi kita ngerjain aja versi ayat 2271. Sedekah aja setiap hari ya. Dan kalau mengikuti ritme sirkadian otak, bahwa otak akan merespon kebaikan itu kalau dilakukan di siang dan di malam hari. Saya juga ketemu ternyata ayatnya sedekah itu di siang dan di malam hari ya. Wah, dahsyat. Itu kenapa? Karena kalau di siang hari itu ritme sirkadian otak adalah dalam proses intelektual. Artinya berarti memperbaiki proses berpikir. Kalau di malam hari otak lagi bekerja sama dengan salah satu sistem kelenjar yang akan menghasilkan hormon melatonin yang membuat tidur kita berkualitas dan kita menjadi lebih tenang. Jadi ya itu aja dulu istiqomah melakukan itu. Ya kalau untuk dari versi body ya tubuh, di ayat juga dikasih tahu hendaklah kita memperhatikan apa yang kita makan ya. Betul. Jadi makanya kalau untuk yang mengalami gangguan kecemasan lebih baik banyak mengonsumsi buah-buahan aja dulu. Oke, jadi kalau saya boleh menyambung apa yang disampaikan Teh Pipit, ini ada Teh di Al-Baqarah 274-nya Teh. Oke. Oke, coba Kang Yodi punten dibantu Kang. Surat 2 ayat 274. Mangga Kang Yodi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lanjut. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan. Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Apa itu? Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini ya Teh Pipit ya, betul Kak? Betul. Ya, tidak ada kekhawatiran. Dan jadi kalau misalkan ada rasa kecemasan, berarti masih ada kekhawatiran. Ya artinya apa? Yuk nafkahkan harta lapang dan sempit gitu loh. Karena kalau misalkan ketika kita tadi, ya saya kadang-kadang berpikir begini sederhananya. Saya berpikir gini Teh Pipin, harta punya Allah. Yang merintahkan Allah. Tapi kenapa, dan itu kebaikannya adalah untuk diri kita. Tapi kenapa ya banyak yang berat ketika urusan ini? Gitu loh. Betul nggak? Ya. Kan itu serunya. Ya? Itu serunya. Kenapa? Karena gini. Karena manusia itu punya fungsi brainstem dan amigdala. Jadi perasaan untuk memiliki, untuk menguasai itu cukup besar. Ini punya aku, belong to me, itu sih. Dan ternyata kalau saya berpikir gini, oke, kalau misalnya lurus-lurus aja,
biasa-biasa aja, kita nggak mungkin disebut khalifah. Pasti ada maksud. Allah menciptakan fungsi otak kita seperti itu. Berarti sederhananya kalau saya tangkap, mampukah kita meregulasi fungsi kerja otak yang ini dengan serangkaian informasi yang sudah Allah kasih di Quran, gitu. Gitu aja ya sederhananya. Ya, jadi makanya saya Teh Pipin ketika ada orang yang menyampaikan ke saya begini, Kang Ipay minta doanya dong. Ya saya bilang sedekah aja deh. Gitu loh. Karena doa itu juga dikabul oleh Allah itu ketika kita melaksanakan perintah dan beriman kepada Allah. Jadi artinya doanya silahkan dengan bahasa masing-masing, tapi jangan lupa juga kita mempunyai kemudahan untuk memberikan kemudahan orang lain. Jadi kalau sistemnya ketika engkau memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah yang akan memberikan kemudahan kepadamu. Jadi sebetulnya sederhana, betul tidak? Kalau kita ingin bahagia hidup ini, tinggal banyak saja bahagiakan orang lain. Gitu nggak Teh Pipin? Setuju, 5.000%. Ya, jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakanlah orang lain. Nah, berarti kalau kita bahagia, jangan-jangan kita belum membahagiakan orang lain. Bahasa sederhananya seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, terus kemudian ada pertanyaan lagi nih. Untuk mengatasi rasa over anxiety dalam Al-Quran, gimana caranya ya, Teh Pipit ya, kalau kita berdasarkan otak tadi? Tinggal yang tadi, sedekah. Sedekah aja. Sedekahnya ngikutin ritme sirkadian otak aja. Kalau pengen ideal kayak makan obat itu kalau ngikutin ayat ya. Benar, ini serius. Karena tadi kan kalau di siang hari otak sedang berada di ritme sirkadian, itu yang banyak kerja frontal prefrontal tuh fungsi berpikir. Jadi artinya kekeliruan berpikir kita akan diperbaiki. Nah, iya kan kadang-kadang kita menjadi over anxiety, over cemas ketika kan ada kekeliruan berpikir. Misalnya kayak gini, waduh, aku tadi kayaknya di jalan bawa hand sanitizer nggak? Wah, kayaknya enggak. Tapi bentar, tadi tuh megang botol aqua. Wah, itu kan kita berpikir kayak gitu. Wah, kalau begitu jangan-jangan ini ada virusnya. Wah, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan. Nah, itu kalimat jangan-jangan yang banyak muncul di pikiran. Kadang-kadang itu memicu over anxiety, over cemas. Ya, itu dalam bentuk kekeliruan berpikir tadi. Dan kalau di malam hari tadi, untuk lebih tenang, ya hormon melatonin. Jadi semua orang mungkin bisa tidur dalam jam tertentu ya, makanya kadang-kadang penelitian bilang ada orang tertentu udah 6 jam dia tidur atau 7 jam bangun dia masih kurang bugar karena dia merasa masih kurang tidur, berarti tidurnya kurang berkualitas. Dan hormon melatonin tadi yang membantu kita punya kualitas tidur. Dan kalau ritme sirkadian di malam hari ketika melakukan kebaikan, hormon yang aktifnya melatonin. Ya tadi yang membantu kualitas tidur untuk regenerasi sel. Jadi mindset diperbaiki, terus hormon melatoninnya aktif, ya insya Allah akan lebih mendapat ketenangan. Itu penghayatan yang kita rasakan. Oke. Terus ada lagi di sini. Teh Pipin, sedekah yang didasari riya bukan ikhlas, apakah mempunyai efek yang sama terhadap hormon-hormon di otak kita katanya? Sebenarnya gini kan, kalau tadi di ayatnya dikasih tahu kalau kita menampakkan sih itu masih nggak apa-apa. Tetapi hati-hati, harus berhati-hati. Kenapa? Karena begini, ketika kita melakukan perilaku sepanjang hidup, ya, itu tidak hanya disimpan di memori otak Bapak dan Ibu. Penelitian di Transgenerational Epigenetik menemukan perilaku yang kita lakukan sepanjang hidup itu terkunci sampai di level DNA. Jadi berarti DNA kita menyimpan informasi seperti itu. Kalau seandainya kebetulan kita, ini misalnya nih kalau ada yang program ingin punya keturunan, ya, berarti kan salah satu DNA-nya menyimpan coding memori itu. Padahal kan kita selalu bilang, nak, kamu kalau ngapa-ngapain jangan pamer, nak, gitu. Tapi ini anak, ya mungkin bisa jadi ada sesuatu yang di DNA, itu bisa seperti itu. Dan di sisi lain, seperti ini, kalau seandainya tadi versi do something, ya, melakukan kebaikan versi ria, hormon kebahagiaan tetap keluar. Tetapi disertai dengan over dopamin. Hormon dopaminnya jadi lebih banyak. Hormon dopamin itu hormon yang muncul kalau pada mereka yang adiksi juga. Jadi kayak adiksi terus-menerus pengen pamer. Dan kalau kurang like, kurang yang komen, kurang yang mengapresiasi, dia nanti depresi. Padahal kan aku udah ngebantuin orang itu, udah baksos gitu. Hati-hati. Over dopamin. Padahal tujuan kalau yang saya tangkap nih untuk menimbulkan ketentraman tadi ya jangan over dopamin, kan jadinya kayak adiksi, itu malah nggak tenang, jadi obsesi kalau dopaminnya kebanyakan. Padahal yang diinginkan versi Allah kan adalah tenang. Endorfin, hormon kebahagiaan, serotonin, hormon yang menenangkan,
Oksitosin, hormon kasih sayang, berada dalam proporsi yang seimbang di tubuh kita, yang akan membuat kita merasa hidup kita lebih damai. Kan harapannya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang rajin sedekah, ya tapi masih menimbun kecemasan katanya. Ya, secara bersamaan padahal pada prinsipnya dia selalu bersedekah, tapi masih suka banyak cemasnya. Itu kenapa kira-kira Teh? Kita harus memahami juga bahwa kondisi kita saat ini seperti apa, kadang-kadang bukan hanya sekedar perjalanan hidup kita. Makanya kajian transgenerational epigenetik di Jerman, mereka menemukan bahwa kadang-kadang apa yang kita rasakan itu tergantung DNA yang sedang aktif di tubuh kita dan itu diwariskan oleh leluhur. Mungkin bisa jadi ada DNA yang leluhur ya, yang kan leluhur itu kan panjang ya, ratusan tahun ya. Dari garis keturunan kita nggak tahu, mungkin saja ada DNA seperti itu. Kalau ada seperti itu nggak apa-apa, this is the time, ini waktunya kita melakukan transformasi, kita putus siklusnya, sehingga suatu saat insya Allah ke generasi berikutnya, mereka akan menjadi generasi yang lebih tenang, karena kita sudah memulai transformasi pada diri kita ajak mungkin kerabat-kerabat dan keluarga kita yang memiliki pertalian darah terdekat melakukan hal itu, sehingga mereka menemukan ketenangan dan kedamaian. Oke, baik. Terus kemudian di sini gimana caranya menghilangkan sifat menunda, baik ibadah ataupun berbuat baik katanya. Ya itu hormon adrenalin kurang ya. Menunda itu makanya adrenalin tetap dibutuhkan. Kalau yang saya dapat dari kajian Profesor Osli Rahman tentang kuantum sholat ya, itu titik adrenalin itu kan ada di kaki dan itu biasanya didapat dari versi surat 5 ayat 6 ya ketika berwudu ya. Berwudu adalah membasuh muka itu untuk melatonin, tangan itu untuk hormon oksitosin, kaki itu adrenalin. Jadi berarti wudu kakinya bukan cuma disiram tapi kan titik-titik refleksinya semuanya disentuh dan itu kan dahsyat ya kalau 5 kali sehari gitu sih kalau yang saya dapat pemahamannya begitu. Iya bahkan kalau kita lihat dari fungsi daripada wudhu itu mensucikan perilaku sebetulnya ya. Betul. Jadi apa yang kita basuh itu ya itulah yang sami'na wa ata'na gitulah yang sering kita dengar tuh. Ya kami dengar dan kami taat gitulah ya. Jadi ketika makin taat dengan wudhu itu maka sesungguhnya tubuh kita ini akan sehat gitu ya. Iya betul sekali. Apalagi tadi kan kenapa wudhu itu nggak cucinya rambut gitu kan simpelnya saya mikir gitu ya. Iya. Ternyata penelitian menemukan pada waktu-waktu tadi ya ritme sirkadian sholat itu kan yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu kan terkoneksi kepada titik-titik endokrin kita kan. Nah, untuk menghasilkan adrenalin, titik-titik endokrinnya itu ada di sekitar kaki, telapak kaki, jari-jari dan sampai ke dua mata kaki ada di situ. Jadi coba aja kerjain itu seminggu. Biasanya sih ada perubahan ya untuk hal yang menunda tadi. Baik, terus ada lagi katanya nih, alhamdulillah nih. Ya, semangat untuk bertanyanya dari kalau saya nggak bisa jawab, Kang Iqbal bantu. Apaan dia nggak tahu. Kan ini sebetulnya ini tentang otak aja ini sebetulnya kalau saya perhatikan di sini ya. Jadi apakah seorang perokok itu menandakan bahwa dia selalu dalam keadaan cemas? Enggak. Tidak ya. Merokok itu habit. Dan habit terbentuk karena over dopamin. Ketika misalnya menghisap, menghembuskan, itu kan enjoy. Itu dopamin akan banjir, akan keluar. Nah itu yang biasanya tantangannya sulit dinetralisir. Iya. Jadi bukan karena keadaan cemas ya intinya ya. Baik. Oke, apakah selingkuh? Wah, ini pertanyaan masuk ke poin yang agak sensitif nih. Apakah selingkuh dan berbohong termasuk sedang dalam kecemasan atau mungkinkah kurang bersedekah katanya gitu? Enggak sih. Rata-rata yang saya temukan yang punya will sama pill ya, pria idaman lain, wanita idaman lain, mereka sedang mencari challenge. Mereka itu problemnya dari makna hidup. Apa sih makna hidup gitu? Sehingga boring dengan yang sudah ada gitu. Jadi cari challenge lagi yang lain itu. Padahal kalau mereka menemukan makna hidup, arahnya biasanya karya apa yang bisa saya buat ya? Besok kepada siapa saya akan berbuat baik? Misalnya ketika saya adalah jago masak, masakan apa lagi yang bisa saya kreasikan? Barangkali mungkin makanan ini rendah lemak,
bisa membantu buat teman-teman yang kolesterolnya tinggi, rasanya enak, tapi anti aging juga kan, jadi mikirnya harusnya gitu. Ya, kreatif Challenge-nya ya. dicari ke sana, betul. Kreatif ya intinya ya. Iya, Oke. problemnya itu the meaning of life, makna hidup. Ya, kemudian juga katanya kecemasan karena masa lalu, kecemasan karena masa lalu banyak melakukan dosa, meskipun sudah bertobat tetap ada rasa cemas. Itu kenapa katanya? Wajar. Kenapa? Karena tadi hal yang kita lakukan terkuncinya kan tidak di otak saja, tetapi di bagian tubuh kita. Jadi otot, sel tubuh itu semuanya menyimpan memori. Makanya berhati-hatilah dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kadang-kadang perasaan tidak nyaman itu ya tadi mungkin tidak hanya muncul ya kalau kata kita kan kita udah melakukan hal seperti itu, tapi seluruh tubuh kita itu kan bagian hisapnya kita ya, saksi lah gitu. Dia saksi dan dahsyatnya gitu loh. Tubuh manusia itu nggak bisa bohong. Makanya ada lie detector ya, alat pendeteksi kebohongan. Mulut dia bilang A, tapi perubahan elektromagnetik tubuh, jantung, fisiologis lain-lain itu kedetek sama alatnya. Jadi sebenarnya itu sih. Nah, jadi kalau seperti itu ya berarti perbanyaklah perilaku berbuat baik. Kalau kaitannya untuk fungsi fisiologis tubuh yang arahnya ke DNA, di versi 2215 ya, itu yang kepada ibu bapak itu ya. Oh iya, surat 2 ayat 215 ya. Karena kaitannya itu harus memperbaiki sistem sel dan DNA kalau seperti itu. Siap. Yuk, Kang Yodi, punten Kang. Ya, langsung Kang. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Oke. Ya. Lanjut, Teh. Jadi alurnya seperti ini. Jadi makanya mikir gini ya, kadang-kadang kalau misalnya saya dulu ya masih versi pengetahuan umum yang saya bilang saya mendewa-dewakan textbook saya, padahal mah tuh lewatlah, putuslah sama Quran. Bener, Bapak Ibu bener, saya sampai speechless, saya Allah. Beneran kalau dulu tuh ngoleksi 1000 buku yang saya baca, bangganya minta ampun, ya Allah, bikin malu. Pas dibacakan ayat, nunduk. Ya, karena kalau versi ayat tadi kan yang pertama itu kan Ibu bapak. Jadi ibu bapak itu ada di diri kita. Itu 46 kromosom kita kan, 23 dari ibu, 23 dari ayah. Jadi berbuat baik itu memperbaiki kromosom enggak? Iya, tadi perilaku yang kita tampilkan bukan berarti tidak mungkin itu mempengaruhi kromosom. Itu aja dulu. Ya kan, kalau kepada ibu bapak mungkin orang tua saya mampu, malah kalah kaya ibu dan ayah saya dibandingin saya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kata teori psikologi, orang tua itu emptiness, sarang kosong. Ajak ngobrol, tanya kabarnya, dengarkan keluh kesahnya, sedekah waktu lah gitu. Kan bisa, misalnya gitu. Karib kerabat ya, adik, kakak, sahabat, ipar, dan semuanya. Gitu. Iya, seperti kalimat ini ya. Seperti kalimat ini ya. Betul, apa aja. Karena kan kalau karib kerabat itu kaitannya kan orang-orang terdekat kita. Kalau di tubuh kita yang terdekat sama kita apa? Ya organ internal. Jantung itu kan kerabat diri kita sendiri. Otak kerabat diri kita sendiri, paru-paru dan semuanya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Ya, dan seterusnya ya. Jadi mulai dari DNA, organ internal. Jadi versi ini aja gitu. Oke, nah sekarang kalau ibu bapaknya nggak ada, gimana katanya? Kalau ibu bapak nggak ada, mertuanya udah nggak ada juga, misalnya. Ditanyakan lagi, saya tanya lagi, mertuanya ada nggak? Mertuanya ada nggak? Wah, ini agak sulit menjawab ya, tapi dilanjutkan kalau ada seperti apa gitulah. Kalau seandainya ibu bapak nggak ada, ya gini aja, kan kita mendoakan orang tua kita ya. Itu kan sedekah juga. Dan kalau ada sedekah, kalau ada mertua ya bisa ke mertua kita. Atau misalnya bahkan kadang-kadang
Nggak usah ibu bapak atau mertua juga. Kalau emang nggak ada, kan kita punya bibi, punya uak, punya siapa, paman. Ya, maksudnya kerabat-kerabat yang awalnya punya pertalian darah, yang tampaknya mereka sebaiknya menjadi orang-orang yang kita santuni. Bukan hanya sekedar menyantuni harta, tapi menyantuni dengan hati kita. Ya, gitu kan? Hal-halnya seperti itu. Itu akan memperbaiki di DNA kita, di sistem kromosom. Oke. Alhamdulillah. Satu lagi, ya. Satu lagi. Apakah sedekah langsung mendatangi orang dengan barang, uang, misalkan, lebih baik manfaatnya daripada sedekah lewat transfer ke rekening, misalkan? Itu kira-kira mana yang lebih klik gitulah istilahnya? Kalau ingin sifatnya dahsyat dan perubahannya dahsyat, saya di beberapa minggu lalu ya saya ketemu di sini, saya bilang saya pengen program punya keturunan. Surat 58 ayat 4 kan bilang kalau pengen punya keturunan ya berpuasa selama, bentar saya coba buka ayat 58 ayat 4 boleh ayat nggak, 4 coba boleh. 58 ayat 4. Ayat 4 ya, 58 ayat 4 sebentar. 58 ayat 4. Oh enggak Kang Yadi? Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Terus? Maka siapa yang tidak puasa atau wajib atasnya memberi makan 60 orang miskin. Terus? Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Oke. Kalau kita lihat ke versi ayat ini ya, coba dikatasin. Nah, ceritanya kan pengen dapat keturunan. Versi cara pengetahuan umum kayaknya nggak maksimal. Oke deh, kita pakai cara Quran yuk gitu. Meskipun saya nggak nyoba program bayi tabung sih, tapi kayaknya ada yang kurang nih. Jadi ceritanya kan katanya kalau pengen punya keturunan, puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, 60 hari, sanggup nggak ya? Gitu kan ceritanya gitu. Iya. Ya, oh ya udah deh kalau gitu memberi makan orang miskin. Nah, pengalaman saya dulu suka nitip, kan banyak teman-teman aktivisnya nitip. Kalau saya bisa cerita karena saya ngecek, saya punya alat scanning untuk mengetahui kondisi tubuh ya. Saya cek suami. Ada berubah tapi nggak maksimal. Terus saya bilang gini, di sela-sela waktu kita yuk pulang kerja, nggak usah banyak lah, mungkin ke 5 orang, kita sambil pulang keliling, kita cari orang miskin yang memang ini berhak menerima. Ya, dilakukanlah seperti itu dengan istiqomah. Nah, istiqomah melakukan itu bentar berapa lama ya? 3 atau 4 bulan, akhirnya ya saya izin Allah dikaruniai keturunan setelah sekian berapa ya? 8 tahun lah, 8 tahunan. Gitu. Jadi ternyata bahwa terjadi transformasi pada tubuh kita, ya fisiologis itu merespon memang ketika kita melakukan secara langsung. Kalau seandainya tadi saya nitip, ada tapi dikit gitu, sehingga mungkin lebih panjang waktunya. Gitu sih kurang lebih analogi. Gitu. Nah ini juga saya kalau pernah mendapatkan Teh Pipin, jadi bahasanya ketika kita langsung itu kita berjihad dengan harta dan jiwa kita. Oke, Ya, benar. kita lihat di surat 4 ayat 95 ya. Jadi beda kata Allah ya antara orang yang mereka bergerak dengan orang yang tadi hanya mengirim saja, beda Allah sampaikan. Kita lihat Kang Yodi, mangga Kang. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk atau yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur. Tidak ada halangan, ya sakit atau apa gitulah ya. Lanjut. Dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Lanjut Kang. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk 1 derajat. Jadi nilainya juga di mata Allah beda gitu Teh Pipin. Ya, kenapa? Karena ketika kita memberi langsung, terus kemudian anggaplah nasi bungkus, kemudian kita makan, itu akan ada perubahan hormon bahagia buat kita gitu ya. Kurang lebih ya, Teh Pipin ya. Beda gitu loh. Tapi masing-masing janjinya Allah ini katanya, lanjut. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga. Terus? Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk
dengan pahala yang besar. Tapi yang berjihad itu lebih tinggi kan kata Allah. Apa kira-kira yang pahalanya tadi, balasannya tadi? Lanjut Kang Yadi. Yaitu beberapa derajat daripadanya. Terus? Ampunan serta rahmat. Ampunan serta rahmat. Rahmat ini apa? Rahmat yang besar itu adalah petunjuk. Makanya saya ingat sekali dulu, guru saya Cak Nur Hadi, Cak Nur, itu ketika dulu saya bertanya, saya ingin seperti Anda bagaimana caranya? Kok setiap ditanya ayat semua yang keluar? Ya, beliau menyampaikan sederhana waktu itu, Teh Pipin ke saya, sedekah setiap hari. Cuma itu aja pesannya. Walaupun awalnya saya agak bingung, Teh. Loh, saya apa hubungannya sedekah dengan Al-Quran? Saya bilang, awalnya begitu loh, Teh. Ternyata ketika makin ke sini, oh iya, ternyata ini kita sedang melepaskan kemelekatan kita sehingga petunjuk itu datang kepada kita gitu loh. Kalau dalam bahasanya seperti itu. Makanya ya alhamdulillah ketika sudah memberikan, ya itu tadi konsepnya. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah. Gitulah kurang lebih konsep yang saya pegang gitu loh. Ya Teh Pipin ya. Oke. Nah satu lagi Pak Ahmad katanya nih, ada orang yang menerima sedekah dari kita tapi jadi sumber orang itu menjadi malas. Akhirnya jadi malas ngasih lagi. Gimana kalau begitu katanya? Makanya tadi kalau idealnya sistem ya. Kita kan berkeputusan idealnya kan harusnya sesuai dengan Quran ya. Jadi artinya kalau saya ingin bersedekah, siapakah yang lebih pantas menerimanya? Betul. Ya ikutin versi ayat. Gitu. Iya. Jadi khawatirnya mungkin kita melakukan, tapi kan Quran itu kan artinya tertib dan teratur ya, seperti pembahasan gitu ya. Jadi kalau nggak teratur loncat, ya berarti ini ada problem gitu loh istilahnya. Ada missing link ya. Ada miss gitu loh, miss link dengan Allah gitulah intinya sih ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah Teh Pipin ini sangat menarik sekali pembicaraan kita malam hari ini. Jadi ternyata Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah, mari ini menjadi semangat untuk kita. Ya, bahwa sesungguhnya kikir itu adalah untuk dirimu sendiri. Ya, sekali lagi, berbuat baik untuk diri sendiri, berbuat jahat untuk diri sendiri, kikir itu adalah untuk diri sendiri. Jadi kalau kita kikir, Allah itu maha kaya. Allah tidak akan pernah merugi dengan kekikirannya manusia karena Allah maha kaya. Makanya kalau kita tahu bahwa ini adalah semua untuk diri, maka kita perjuangkan. Karena harta yang kita tumpuk-tumpukan, ambillah harta yang kita tabung tadi, yang bisa jadi menjadi kekhawatiran untuk kita. Sehingga yang terjadi adalah ya kita jadi orang-orang yang banyak kecemasan, banyak harta tapi gegana gitulah, gelisah, galau dan merana gitulah kurang lebih ya Tepin. Ya. Oke, boleh sekarang ambil kesimpulan deh Tepin dari pertemuan kita malam ini. Kesimpulan yang saya dapat Bapak dan Ibu sekalian bahwa ternyata Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, Al-Quran itu bukan sekedar tulisan, dan bukan sekedar mushaf yang kadang-kadang kita hanya kita pegang, tetapi Al-Quran itu sesungguhnya ada pada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan perintah-perintah sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran, maka berarti diri kita menjadi tubuh yang Qurani. Itu tentunya akan mencapai keseimbangan mind, body, and soul, dan mendapat ketentraman hati. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Teh Pipin, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang mengharap rahmat Allah, ini sebagai informasi di akhir pertemuan kita malam ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, bagi yang ingin bergabung, dipersilahkan. Ya, ini kajian ini gratis, kita adakan setiap Minggu malam. Ya, jadi Bapak dan Ibu silahkan mengundang siapapun untuk hadir di pertemuan ini. Ya, jadi di setiap minggunya kita akan terus menambah ilmu, kemudian kita juga tercerahkan. Ya, mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih baik. Ya, dan terakhir, yang menyampaikan kebaikan itu baik, yang mendengarkan kebaikan itu baik, namun yang lebih baik yaitu yang melaksanakan kebaikan itu walaupun sedikit. Semoga apa yang kami persembahkan hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Demikian,
terima kasih kepada siapapun yang support pertemuan ini setiap minggu malam, ya, yang support sehingga bisa berjalan terus. Ya, alhamdulillah. Wabil khusus juga Kang Yodi juga di sini ada beberapa Bapak dan Ibu yang support sehingga berjalan sampai dengan hari ini. Ya, mudah-mudahan ke depan kita dengan ilmu yang berbeda tapi dengan semangat yang selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Pipin nuhun pisan. Sawang sulna Kang, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah keren ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, demikian terima kasih. Yes. Oke, Bu Sari, alhamdulillah ya, Bu Guslati, Pak Rudi, Ya, Pak Adang, alhamdulillah. Oh iya, siap. Atur nuhun, bye-bye. Ya, sama-sama, sami-sami. Bu Erna. Alhamdulillah, mangga Pak Slamet, ya, Pak Aldius Tahir, Pak Arif Risman, sehat semua ya. Pak Ahmad Karsawinata, alhamdulillah. Ya, selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat semuanya, Bapak dan Ibu. Oke. Ibu Karyati, Ibu Tuti Karyati, Bu Ati, Bu Dece, hatur nuhun, Bu Ise. Makasih Kang Ipai. Terima kasih Mas Andre, iya Mas. Sama-sama Sampai Mas. hari Selasa Kang Ipai. Insya Allah Mas, Insya Allah tuh Teh Pipin. Iya, Sandri, Insya Allah. Insya Allah. Atur nuhun Teh Pipin, bermanfaat pisan. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Pipin. Kang Ipai. Sama-sama. Hey, Deprai. Nuhun. Teman-teman ya, siap sama-sama. Alhamdulillah. Ya, Bu Puspa sehat ya. Salam ke Bapak. Sama-sama. Oke, Deprai dan teman-teman SMA, Teni, Acaca. Alhamdulillah. Yang lainnya tidak terlihat. Oh, wah banyak juga geningan, Cak. Ya, sami-sami Pak Putut, mangga Wilujeng. Ya, kalau begitu saya izin ya. Saya izin semuanya ya. Yo. Nuhun Ipai, assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ta? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Oke. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.